Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap masih menyatakan kebaikannya, memelihara, memberi hari baru, kehidupan baru bagi kita. Dan karena kemurahan Tuhan juga, kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu saudara, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Seperti biasanya kita terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami boleh melewati malam yang gelap, menganugerahkan hari baru. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan, yang saya siapkan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saya akan bacakan untuk kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu yang akan kita renungkan saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita pengertian untuk menangkap kebenaran ini menjadi penuntun hidup kita di hari ini saudara. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan lukai hati saudaramu. Itu yang akan kita renungkan saudara. Pernah ada seorang anak lelaki yang berwatak buruk saudara di tengah-tengah keluarga. Dan ayahnya suatu saat memberikan kepada anak laki-laki itu sekantong penuh paku dan menyuruh anaknya itu untuk memaku satu batang paku di pagar pekarangan mereka setiap dia kehilangan kesabarannya atau ketika dia hendak marah atau berselisih paham dengan orang lain. Lalu saudara, hari pertama dia berhasil saudara memakukan 37 batang paku di pagar rumah mereka. Dan pada minggu-minggu berikutnya dia belajar untuk menahan diri karena dia melihat betapa berbahayanya paku-paku yang ditancapkan di pagar itu. Lalu lewat pengalaman itu dia berusaha untuk mengerti, menyadari, menahan diri, sehingga semakin hari jumlah paku itu saudara semakin berkurang dari hari ke hari. Dan dia mendapatkan bahwa ternyata lebih gampang menahan diri itu daripada memaku di pagar saudara. Karena memaku itu butuh tenaga, tetapi menahan diri ini hanya butuh komitmen di dalam hatinya. Akhirnya saudara, dia tiba pada suatu hari ketika dia tidak perlu lagi memaku sebatang paku pun. Dengan gembira berita itu disampaikannya kepada ayahnya. Dia katakan, "Ayah, aku sudah berhasil menahan amarah. Hari ini aku sudah tidak menancapkan satu paku pun di pagar kita lagi." Lalu ayahnya saudara menyampaikan kepada dia bahwa kemudian ayahnya ini menyuruh anaknya ini untuk mencabut paku-paku itu atas setiap kali dia berhasil menahan diri. Ini lagi saudara. Dikatakan, "Sekarang anakku, paku yang telah kau tancapkan di pagar itu, cabutlah itu. Setiap kali kamu bisa menahan diri, cabut satu," dia katakan saudara. Lalu saudaraku, anaknya itu melakukan hal itu. Hari demi hari berlalu. Dan akhirnya tiba pada suatu hari, dia atau anak ini bisa menyampaikan kepada ayahnya lagi bahwa semua paku-paku yang pernah dipakukan di pagar itu sudah berhasil dia cabut saudara.
Artinya dengan perjuangan yang luar biasa, hari demi hari dia bisa menahan diri, tidak marah lagi. Itu yang dikatakan. Lalu ayahnya itu pun berkata, "Anakku, kamu sudah baik." Dengan pencapaian itu ayah katakan, "Kamu sudah sangat baik, anakku." Cobalah sekarang. Sekarang ayah ingin menyampaikan kepadamu, coba lihat dulu bekas paku yang kamu cabut itu. Ada begitu banyak di sana lubang-lubang yang tertancap atau bekas paku yang tertancap di pagar ini. Dan dia tidak bisa kembali seperti semula lagi. Sudah ada banyak lubang bekas paku itu. Walaupun pakunya kamu cabut, anakku, tetapi bekas paku itu tidak akan pernah bisa pulih lagi. Ya, pagar itu akan tetap berlubang-lubang. Dikatakan saudara. Apa yang ingin kita belajar, saudaraku? Lewat kebenaran atau renungan ini, kita perlu belajar tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Yakobus pernah berkata demikian, saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi dia tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Artinya apalah arti ibadah kita? Apalah arti persekutuan kita, doa kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan? Kalau ternyata kita tidak mampu menguasai diri kita, kalau ternyata kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu, amarah, kejengkelan, dan seterusnya, sifat-sifat perilaku buruk kita yang seringkali tertancap di hati saudara kita, yang seringkali melukai hati saudara-saudara kita, sahabat kita, mungkin pasangan kita, suami istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Bagaimana mungkin sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita masih bisa melukai hati orang lain, saudara? Ini menjadi pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara. Memang ketika kita melakukan hal seperti itu kepada teman, sahabat, saudara kita, mungkin kita berkata kita akan bisa minta maaf atau menyesal dan meminta maaf kepada mereka. Tetapi saudara, minta maaf sama dengan mencabut paku-paku itu, tetapi tidak akan pernah mampu menutup luka-luka bekas dari perbuatan yang memahitkan, perbuatan yang menyakitkan hati dari saudara-saudara kita. Kita bisa minta maaf, saudara, tetapi permohonan maaf kita tidak akan pernah bisa memulihkan kehidupan mereka seperti semula. Itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Mari saudaraku, betapa banyak di antara kita yang sering melukai hati saudara kita. Mulai hari ini, mulai pagi ini saudara, mari kita bertobat, meminta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan menahan diri. Lebih bagus menahan diri, itu yang perlu. Saya ingin mengatakan ini saudara, firman Tuhan, karena pemazmur katakan bahwa seorang bisa menguasai dirinya itu, dia lebih hebat dari seorang bisa merebut sebuah kota. Karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Betapa sering kalau kita tidak menyadari ini, kita sering keceplos dengan kata-kata kita, dengan sifat kita, dengan perbuatan kita yang tanpa kita sadari telah melukai hati orang-orang terdekat kita, sahabat kita, saudara kita, ya, teman kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita. Pagi hari ini saudara, lewat renungan ini kita diajak supaya kita menjaga diri kita dengan baik. Amsal pernah berkata saudara, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karibnya. Mari saudara, di dalam Tuhan kita ingin dipersatukan, dieratkan, diikat di dalam kasih Tuhan. Mari sebagai anak Tuhan, baiklah kita menjadi kasih yang mempererat, bukan menjadi pisau yang melukai hati atau kehidupan saudara-saudara kita. Untuk itu jagalah lidahmu, dikatakan saudara, terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Tunjukkanlah kepada saudara, teman, sahabat kita bahwa kita peduli, bahwa kita mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita semua saudara. Hanya dengan kasih, lambat laun luka-luka yang pernah kita tancapkan di hati saudara kita, ketika kita menunjukkan kasih kita yang tulus,
kasih yang rela berkorban seperti Kristus. Mungkin luka itu tidak akan bisa tertutup, tetapi luka itu tidak terasa sakit lagi, saudara. Itulah yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita mohon, Tuhan mampukan aku untuk bisa menguasai diri, untuk bisa menahan diri, untuk tidak akan melukai hati siapapun dalam kehidupan ini. Supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi kita. Saya tidak tahu apakah ada orang-orang tertentu yang saat ini sedang terluka hatinya karena kehidupan saudara. Mari saudara bertobat. Minta Tuhan kekuatan supaya kita bisa mengasihi mereka, mencabut semua luka ataupun paku-paku yang tertancap yang melukai hati saudara kita itu. Itu yang saya bagikan pagi ini. Jangan lukai hati saudaramu. Jangan lukai hati sahabatmu, siapapun dia. Itu yang dipesankan Tuhan bagi kita pagi ini. Mari saudara, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih melawat kami lewat renungan yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak Tuhan mampu menguasai diri kami, sehingga kami tidak akan pernah melukai lagi hati saudara kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, siapapun mereka. Tetapi kami menjadikan diri kami seperti Kristus yang mengasihi semua orang, supaya setiap kami boleh dipererat, dibangun kembali dalam persekutuan yang baik di antara kami di hadapan Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan berikan pemulihan hari ini, yang mencari pekerjaan Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka, yang mencari jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati, anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka Tuhan tetap memberkati, dan masih banyak umat Tuhan saat ini mengharapkan anugerah Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya berpesan saudara, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Kami siap selalu membantu saudara dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kami juga memohon, bantu kami juga untuk membagikan video ini, supaya ada banyak orang menonton dan mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.